Legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan atau yang juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompleks candi ini terdiri dari 240 candi yang tersebar di area seluas 39,8 hektar. Candi Prambanan merupakan salah satu bangunan yang menjadi warisan budaya leluhur, kini telah diakui UNESCO. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Wangsa Sanjaya, raja dari kerajaan Mataram kuno. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan dan kekaguman raja terhadap Dewa Siwa sebagai simbol kekuatan dan kemampuan. Dalam prasasti Siwagra yang ditemukan di kompleks candi tertulis bahwa pembangunan Candi Prambanan dimulai pada tahun 840 Masehi oleh Rake Pikatan dan diselesaikan oleh Rake Balitung pada tahun 856 Masehi. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terkenal dengan keindahannya. Namun, selain keindahan arsitekturnya, candi ini juga memiliki legenda yang menarik untuk diikuti. Legenda Candi Prambanan bermula dari keberadaan kerajaan Prambanan yang hidup dengan damai dan sejahtera. Kerajaan Prambanan terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa yang membuat seluruh rakyat hidup dengan tentram dan damai. Namun, kekuatan dan kemegahan kerajaan Prambanan akhirnya terancam ketika mereka diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Kerajaan Prambanan diserang oleh negeri Pengging. Pada saat pertempuran, tentara dari kerajaan Prambanan merasa kewalahan menghadapi tentara negeri Pengging. Kekuasaan kerajaan Prambanan yang dahsyat akhirnya terancam saat negeri Pengging menyerang dan berhasil mengalahkan kerajaan Prambanan. Puncak kekalahan kerajaan Prambanan terjadi ketika raja kerajaan Prambanan tewas dalam pertempuran melawan tentara negeri Pengging. Kini kursi pemimpin pun jatuh ke tangan Bandung Bondowoso, sang pemimpin dari negeri Pengging. Namun sayangnya, tidak seperti raja kerajaan Prambanan yang adil dan bijaksana, Bandung Bondowoso terkenal sebagai pemimpin yang jahat dan kejam. Ya, tak seorang pun bisa melawan kehendak Bandung Bondowoso. Setiap orang yang menentang perintahnya akan dihukum mati secara brutal tanpa pandang bulu. Akibatnya, rakyat kerajaan Prambanan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka merindukan keamanan dan kesejahteraan seperti yang mereka nikmati saat masih berada di bawah pemerintahan raja mereka. Ketika kerajaan Prambanan jatuh ke tangan negeri Pengging dan Bandung Bondowoso menjadi pemimpin, rakyat Prambanan merasakan dampak buruk dari gaya pemerintahan yang semena-mena dan kejam tersebut. Tidak hanya itu, Bandung Bondowoso juga terkenal memiliki kekuatan sakti. Ia memiliki pasukan jin yang sangat banyak dan membuat rakyat semakin ketakutan. Waktu terus berjalan. Ternyata Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik dari Putri Roro Jonggrang, putri dari Raja Prambanan yang telah dibunuhnya. Hingga suatu hari, Bandung Bondowoso mengajukan permintaan agar Roro Jonggrang menjadi istrinya. Namun, permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merasa bahwa Bandung Bondowoso tidak layak menjadi suaminya karena sifatnya yang kejam dan semena-mena. Oleh karena itu, Roro Jonggrang mencari cara agar dapat menolak Bandung Bondowoso tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Roro Jonggrang kemudian memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso bahwa ia
bersedia menjadi istrinya jika Bandung Bondowoso mampu membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Syarat tersebut diberikan karena Roro Jonggrang yakin bahwa Bandung Bondowoso tidak akan mampu membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Mendengar syarat itu, Bandung Bondowoso tertegun. Pada awalnya, Bandung Bondowoso marah mendengar syarat tersebut dan menganggapnya tidak masuk akal. Namun, para penasihat Bandung Bondowoso meyakinkan bahwa ia pasti mampu membangun 1000 candi dalam waktu semalam saja dengan kekuatan saktinya. Para penasihatnya mengatakan bahwa Bandung Bondowoso harus menggunakan kekuatan saktinya untuk memanggil pasukan jin dan membantunya membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Kemudian Bandung Bondowoso melakukan ritual pemanggilan pasukan jin tersebut. Setelah itu, proses pembangunan candi pun dimulai. Dengan kekuatan saktinya, Bandung Bondowoso memanggil pasukan jin dan memerintahkan pembangunan 1000 candi dalam waktu semalam. Ketika proses pembangunan dimulai, Roro Jonggrang memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat dan memperhatikan bagaimana pasukan jin membuat candi-candi itu. Melalui kekuatan para jin, proses pembangunan 1000 candi tersebut sangat mudah dan cepat. Roro Jonggrang yang melihat hal itu merasa kaget dan khawatir. Ia berlari ke sana kemari, berpikir dan mencari akal untuk menggagalkan proses pembangunan candi tersebut. Roro Jonggrang berteriak memanggil para dayang-dayang untuk membantunya. Roro Jonggrang benar-benar dalam keadaan yang sangat bingung dan khawatir. Melihat para jin bekerja dengan cepat dan mudah, ia merasa khawatir akan terpenuhinya syarat yang ia buat. Ia tidak ingin menikah dengan Bandung Bondowoso yang jahat dan kejam. Maka dari itu, Roro Jonggrang memanggil para dayang-dayangnya untuk membantunya mencari cara untuk menggagalkan proses pembangunan candi. Setelah berdiskusi, Roro Jonggrang dan para dayang-dayangnya akhirnya menemukan ide. Mereka membuat rencana untuk menipu para jin agar percaya bahwa matahari sudah terbit atau membuat suasana seperti pagi hari. Hal-hal yang dilakukan oleh para dayang-dayangnya membuat suara riuh, menyalakan api, membunyikan alu, dan aktivitas seolah-olah pagi hari. Tidak lama setelah itu, ayam jago pun berkokok karena mengira sudah pagi. Dari kejadian itu, para jin berlarian ketika mendengar ayam jago berkokok. Pasukan jin akan terbakar jika sinar matahari muncul. Bandung Bondowoso tidak dapat berbuat banyak ketika melihat pasukan jin yang berlarian. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah ulah Roro Jonggrang. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang untuk menghitung total keseluruhan candi tersebut. Melalui perhitungan yang teliti, ternyata jumlahnya ada 999 candi. Akan tetapi Bandung Bondowoso tidak percaya dan menghitung ulang. Ternyata memang benar, hanya ada 999 candi saja. Setelah selesai menghitung, ia mengetahui bahwa dalang dibalik kejadian sebelumnya adalah Roro Jonggrang. Para penasihatnya memberitahu bahwa Roro Jonggranglah yang membuat para jin lari ketakutan. Mendengar hal itu, Bandung Bondowoso murka dan marah. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah candi. Melalui hal itu, jumlah candi menjadi genap menjadi 1000 candi. Kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang berakhir tragis ini menjadi salah satu legenda terkenal di Indonesia. Legenda ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesetiaan, kecerdikan, dan keberanian.
Roro Jonggrang adalah seorang putri yang cerdas dan kuat. Ia tidak akan membiarkan kekuasaan jahat Bandung Bondowoso menguasai tanah airnya. Oleh karena itu, ia mencari cara untuk menggagalkan rencana jahat Bandung Bondowoso. Meskipun menggunakan trik yang cukup licik, namun Roro Jonggrang melakukan hal itu demi kepentingan rakyat Prambanan dan menjaga martabat negaranya. Meskipun Bandung Bondowoso yang merasa dikecewakan dan kehilangan kesaktiannya akhirnya menghukum Roro Jonggrang menjadi sebuah candi. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berjuang demi kebenaran dan keadilan. Jangan takut untuk menggunakan kecerdikan dan keberanian ketika menghadapi situasi yang sulit. Terkadang kita harus bersikap keras dan tegas seperti Roro Jonggrang agar tidak menjadi korban kekuasaan jahat. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak menggunakan kekuasaan dengan semena-mena. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi, kita harus belajar untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga kita dapat membantu dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh positif yang kita jalani, seperti kisah Roro Jonggrang yang berjuang dengan kecerdikannya untuk menjaga kehormatan negaranya.